Selamat pagi, selamat siang anak-anakku kelas 12, kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isi teks laporan hasil observasi. Sudah paham kan? Marilah kita lanjut dengan menyajikan gagasan ke dalam laporan hasil observasi. Sebagaimana yang sudah kamu pahami sebelumnya, bahwa pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok. Ini penting ya, jadi kita harus memahami apa yang disebut dengan gagasan pokok. Jadi mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, namanya paragraf. Di dalam kalimat berikut kita bisa mengambil apa itu gagasan pokok. Teks sebelumnya atau nanti saya tampilkan ini di sini nih, ya, di sini. Merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Ini kalimat atau gagasan pokok. Setelah gagasan pokok biasanya dilanjutkan dengan yang namanya gagasan penjelas. Gagasan penjelas dari kalimat pokok tadi, dari gagasan pokok tadi adalah ini. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari Urdu Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pakicau. Ini penjelasan dari tadi merpati, dan merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam satu famili. Nah, kemudian dijelaskan lagi melalui gagasan penjelasnya, dalam percakapan umum kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi terdapat suatu kecenderungan bahwa dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Ini gabungan dari tadi, gagasan pokok, gagasan penjelas, dan gagasan penjelas yang kedua, ini digabung menjadi yang namanya satu paragraf utuh. Apabila dilihat dari letak gagasan pokoknya, sebuah paragraf itu dibedakan menjadi empat. Yang pertama adalah kelompok deduksi, yang kedua induksi, yang ketiga campuran, yang keempat naratif dan deskriptif. Nah, deduksi itu adalah apabila gagasan utama atau kalimat utama itu berada di depan. Jadi untuk mengingat-ingatnya itu ya. Itu gampang, deduksi. Kalau deduksi berarti kata utama, kalimat utamanya berada di depan, deduksi. Kalau kalimat utamanya berada di belakang, namanya induksi. Jadi kalimat umum dulu, kalimat pokok-pokok dulu, kalimat pendukung dulu, penjelas dulu, yang terakhir kalimat atau gagasan utama. Itu namanya induksi. Sebaliknya deduksi. Yang ketiga ada campuran. Campuran itu di depan ada kalimat utama, di belakang juga ada, atau gagasan utama, gagasan pokok, di belakang ada lagi. Nah, itu namanya campuran. Atau di semua kalimat itu ada gagasan utama, itu namanya campuran. Kemudian yang keempat adalah naratif dan deskriptif. Apa itu naratif? Kalau saya selalu mencontohkan kalimat naratif itu dengan lagu anak-anak. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Itu naratif. Naratif itu artinya berurut-urutan. Bangun tidur terus mandi, setelah mandi gosok gigi. Dalam gosok gigi kita setelah gosok gigi terus
bantu ibu, membersihkan tempat tidurku, makan, sarapan pagi, berangkat sekolah, dan lain-lain. Itu naratif, berbeda dengan deskriptif. Kalau deskriptif itu menggambarkan, misalnya Pak Mustoli ini orangnya jenggoten, wajahnya bulat, lonjong, kemudian matanya tajam seperti burung dara, seperti itu. Tubuhnya gempal, kayak gitu. Orangnya lucu dan menyenangkan. Itu contoh deskriptif ya, paragraf deskriptif. Nah, pada pelajaran kali ini hanya ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah deduksi atau paragraf deduksi yang letak gagasannya berada di awal paragraf, sedangkan yang kedua adalah paragraf induksi, di mana paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir. Nah, yang deduktif itu contohnya di kalimat ini, saya bacakan kalimatnya, nanti bisa juga kalian baca sendiri di sini nih, di yang tampilan ini. Kelelawar memiliki manfaat bagi manusia. Ini gagasan pokok. Nah, dilanjutkan, kelelawar seperti halnya binatang lain memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kelelawar pemakan nektar membantu penyerbukan bunga. Selain itu, kelelawar pemakan serangga menjauhkan manusia dari gigitan nyamuk. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelelawar vampir dapat digunakan untuk mengobati pasien sakit jantung dan stroke. Antikolugan, substansi yang ditemukan dalam air liur kelelawar vampir, disaring oleh beberapa ilmuwan di berbagai negara dan digunakan sebagai obat penyakit tersebut. Jadi ini gagasan utamanya, kalimatnya seperti itu, paragrafnya. Kita bisa mengambil gagasan pokok bahwa kelelawar bermanfaat untuk manusia. Ini gagasan pokoknya. Oke. Kemudian kalau kita jadikan menjadi itu tadi kalimat paragraf deduktif ya, yang kalau kita jadikan menjadi paragraf induktif, itu gagasan pokoknya sama. Kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi di paragraf induktif itu dimulai dari kalimat yang khusus dulu. Contohnya, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelelawar pemakan nektar membantu penyerbukan bunga. Kelelawar ini bukan gagasan utama, ini gagasan penjelas. Kelelawar pemakan serangga menjauhkan manusia dari gigitan nyamuk. Hasil penelitian terakhir bahkan menunjukkan bahwa kelelawar vampir dapat digunakan untuk mengobati pasien sakit jantung dan stroke. Antikolugan, substansi yang ditemukan dalam air liur kelelawar vampir oleh beberapa ilmuwan di berbagai negara dan digunakan sebagai obat penyakit tersebut. Nah, baru di akhir ini ada pernyataan atau kalimat utama. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Jelas ya? Kalau tadi deduksi itu di depan, yang induksi itu kalimat utamanya ada di belakang. Nah, sekarang tinggal tugas harus kalian lakukan, nanti dimasukkan di classroom ya. Tugasnya adalah buatlah 2 paragraf tentang hasil observasi, boleh bebas, boleh yang kemarin. Kemudian jadikan paragraf yang pertama itu berisi tentang kalimat paragraf deduksi, di mana kalimat utamanya berada di depan. Yang kedua adalah paragraf induksi. Boleh dari kalimat yang paragraf yang sama, boleh baru, ya boleh dua-duanya. Oke, nanti dimasukkan, jangan lupa dikirim ke Google Classroom ya. Google Classroom yang yang kalian ikuti, nanti akan saya kembalikan dan saya koreksi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian dulu dari saya, Guru Idola. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya di bawah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.